Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, ya dalam suatu obrolan dengan ibu-ibu, pernah ada seorang ibu yang tiba-tiba mengucapkan itu, "Ya Romo, saya bertahan dengan suami saya juga hanya karena anak-anak kok Romo." Ya. Di pembicaraan yang lain, para suami, seorang bapak pernah juga menyeletuk, "Ya Romo, saya bertahan juga mau gimana lagi. Nah, sudah menikah, perkawinan gereja kan tidak bisa pisah." Tampak di luar itu mereka setia, tampak di luar. Tapi kok ya terasa di dalam hati ini kok ya, istilah Jawanya itu ngenes, kasihan, prihatin sekali gitu ya. Hanya demi tampak di luar, tetapi kemudian yang di dalam ini kemudian menderita dan terasa tidak menjadi begitu membahagiakan. Ya, bertahan hanya demi anak-anak, memang betul iya. Ya, di akhir Injil pun juga, akhirnya Yesus pun juga mengingatkan peran orang tua, tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak. Tetapi sebelum sampai ke arah sana, Yesus itu bicara terlebih dahulu mengenai soal perkawinannya. Atau bapak-bapak tadi yang bertahan hanya demi, ya sudah, mau apa lagi? Ya. Memang yang namanya perkawinan adalah suatu perjanjian antara seorang pria, seorang laki-laki, dan seorang perempuan. Dan perjanjian ini seringkali kemudian boleh dikatakan hanya sebatas kemudian tampil di luar. Bukan perjanjian yang kemudian sungguh dihayati. Karena perkawinan sebagai suatu perjanjian memang memiliki dua aspek itu. Aspek luar, perjanjian yang secara hukum, perjanjian yang adalah hukum. Di Indonesia kemudian hukumnya itu ada dua yang harus dilalui oleh Anda semua, baik hukum sipil dengan persyaratannya tersendiri dan juga hukum gereja dengan persyaratannya tersendiri. Tetapi juga ada aspek hati, kedalaman batin. Aspek itu, aspek relasi personal antara aku dan kamu. Orang-orang Farisi yang datang kepada Yesus, ingin mencobai Yesus, itu ingin mempertentangkan antara dua aspek ini. Aspek perkawinan sebagai suatu relasi personal aku dan kamu, dan juga aspek hukum, aspek relasi hukum ini tadi, yang tampak di luar ini tadi. Padahal seharusnya dua hal itu berjalan sejalan, tetapi orang Farisi ingin mempertentangkan keduanya itu. Yesus tahu, maka kemudian dia tidak terjebak dengan pertanyaan orang Farisi itu, hanya sekedar menjawab boleh dan tidak boleh. Justru kemudian Yesus mengajak orang-orang Farisi dan juga kita semua yang mendengarkan sabda ini untuk kemudian mulai memikirkan. Apa yang perlu dipikirkan? Pertama-tama Yesus bertanya, apa yang dikatakan Musa? Mereka mengatakan Musa memperbolehkan seorang suami menceraikan istri dengan membuat surat cerai. Pertanyaannya sederhana, tetapi sebetulnya Yesus membawa mereka semua untuk kemudian berefleksi, berevaluasi terhadap hukum itu sendiri. Musa itu hidup 12,5 abad sebelum Yesus. 12,5 abad itu jadi berapa tahun? 1400
250 tahun sebelum Yesus. Artinya sepanjang itu hukum perceraian itu diperbolehkan. Apakah dengan diperbolehkannya hukum perceraian itu hidup berkeluarga menjadi semakin baik? Pertanyaannya adalah itu. Apakah dengan diperbolehkannya hukum perceraian itu hidup berkeluarga menjadi semakin baik? Ternyata tidak. Buktinya apa kalau tidak? Mereka masih bertanya kepada Yesus. Kalau hidup perkawinan itu sudah menjadi baik dengan adanya hukum perceraian, mereka tidak akan bertanya kepada Yesus. Tetapi mereka masih mempersoalkan soal itu kepada Yesus. Artinya ini senantiasa menjadi persoalan. Dan Yesus ingin menunjuk persoalannya itu tidak ada pada hukumnya, boleh atau tidak boleh. Baru kemudian Yesus ngomong, karena kekerasan hatimulah. Bukan soal hukum, tetapi karena kekerasan hatimulah Musa memperbolehkan. Dan coba kalau kita melihat mereka-mereka yang berpisah, kebanyakan itu juga karena ini, kekerasan hati ini. Ya dulu sejalan, sekarang sudah nggak bisa sejalan lagi Romo. Lu kenapa nggak bisa sejalan? Kan dulu waktu mau menikah kan sejalan. Sekarang kok nggak bisa sejalan kan? Oh ya habis dia itu gini. Ah kamu gimana? Oh saya sudah gini gitu. Ah ya sudah. Saling menyalahkan ya wis. Kelihatan. Hati yang keras itu akan menjadi seperti itu. Ya. Maka kadangkala walaupun seringkali menjadi olokan karena lucu gitu ya, kalau ada yang mengatakan itu suami-suami takut istri. Kadangkala saya harus mengacungi jempol juga pada suami-suami yang menundukkan diri pada istrinya. Ya, ini tanda ini tadi ya, kerendahan hati untuk ini tadi, ya, untuk tidak mengeraskan hatinya terhadap dia yang aku kasihi. Walaupun mungkin di masyarakat luas itu menjadi olokan ya, suami-suami takut istri gitu. Ayo rapopo, takutnya sama istrinya sendiri kok, kan gitu. Tetapi itu menjadi tanda itu tadi, bahwa aku tidak mengeraskan hatiku, tidak mengeraskan pikiranku, apalagi terhadap dia yang telah aku pilih, yang telah aku kasihi. Dan dari ini kemudian Yesus kemudian mulai menarik mereka juga untuk mengetahui apa maksud awal mula. Maka Yesus kemudian mengatakan, padahal pada awal dunia Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Karena itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ini sejajar dengan apa yang tadi kita dengarkan dalam bacaan pertama. Ya. Maksud awal dari Allah agar manusia itu menemukan teman yang sepadan, agar perkawinan itu sungguh betul-betul didasarkan pada pilihan, dan pilihan ini bukan melulu menjadi pilihan personal, tetapi juga menjadi kehendak Allah. Dari bacaan pertama kita menjadi tahu bahwa perkawinan itu adalah suatu pilihan. Ketika Adam diciptakan, makhluk-makhluk yang lain diciptakan, Adam kesana kemari menamai semua makhluk-makhluk itu dan tidak menemukan teman yang sepadan. Maka kemudian dia memutuskan untuk tidak menikah. Tetapi ketika kemudian Allah menciptakan Hawa dan Adam menemukan dia sebagai teman yang sepadan, maka
dia kemudian memutuskan menikah. Gereja Katolik pun juga hari ini mengikuti itu. Menikah itu bukan suatu keharusan. Bukan suatu keharusan. Orang Katolik harus menikah, tidak. Temukanlah teman sepadanmu. Apakah istrimu itu adalah orang yang paling cantik sedunia? Enggak. Ada yang lebih cantik. Apakah suamimu itu adalah orang yang tercakap sedunia? Enggak. Ada yang lebih gagah, lebih cakep. Tetapi kenapa engkau memilih dia? Karena ini, merasa kesepadanan ini. Menemukan kesepadanan ini. Dan kesepadanan ini seringkali pun juga tidak hanya sebatas hitung-hitungan. Ya, hitung-hitungan manusiawi. Ya. Kesepadanan ini sungguh ditemukan ketika sungguh betul-betul kedalaman hati ini kemudian saling berbicara. Ya. Kalau dilihat di luar itu kelihatannya itu juga apa ya? Wah, ini pasangan ideal ini. Yang laki-laki cakep, kaya, pekerjaannya sudah mapan dan lain sebagainya, yang perempuan juga seperti itu, cantik, harta berlimpah dan lain sebagainya itu. Tapi kok ya nggak bisa cocok ya? Pernah ada suatu kali pasangan artis waktu itu, ya zaman dulu ya, artis zaman dulu. Masih ingat Paramitha Rusady itu? Siapa yang tidak mengakui kecantikannya? Nah, itu zaman dulu, ya itu dia memang cantik luar biasa. Dia waktu itu menikah dengan siapa ya? Dengan Gunawan ya. Gunawan pun juga cakep dan luar biasa. Menikahnya pun juga di tempat yang paling disucikan, di Mekah. Siapa yang tidak menggambarkan itu adalah pasangan yang ideal? Bisa juga. Bisa juga. Gitu loh. Maka kesepadanan ini betul-betul bukan hanya persoalan yang tampak kelihatan di luar. Kesepadanan ini sungguh menjadi pilihan yang keluar dari dalam. Ya. Dan saya kira para suami istri mengetahui itu sendiri ya. Ini ya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Apa yang kemudian sudah ditemukan secara sepadan itu tadi, sungguh dihayati itulah yang suci, yang dianugerahkan Tuhan ke dalam diri kita. Kalau itu sungguh dihayati sebagai yang suci, sebagai yang dikehendaki oleh Tuhan, maka kemudian aku pun juga menyerahkan diri kepada Tuhan. Maka setiap kali saya mempersiapkan mereka yang mau menikah, yang kanonik, senantiasa saya tanya mereka, menurutmu perkawinanmu itu nanti dikehendaki oleh Tuhan enggak? Wah, gimana ya Romo? Enggak usah gimana-gimana, dikehendaki Tuhan atau enggak menurutmu? Ya, enggak tahu Romo. Kalau enggak tahu coba dicari. Nah gitu aja. Ada yang kemudian menjawab, iya dikehendaki Tuhan lah Romo. Taunya dari mana kalau dikehendaki dari Tuhan? Ya ini semuanya dilancarkan Romo, dari persiapan ini dan lain sebagainya. Oke, karena dilancarkan maka itu kehendak Tuhan. Iya, nah, nanti kalau sudah lancar kemudian di sana kemudian kamu mengalami keributan dan lain sebagainya, gimana? Itu kehendak Tuhan bukan? Ya gimana ya?
Ya masih kehendak Tuhan Romo, sing bener, iya masih, ya sudah. Ya. Saya kemudian hanya bisa mengatakan, kalian berdua bisa ngomong di depan saya sebagai imam, di depan orang tuamu atau di depan semua orang, ini adalah kehendak Tuhan. Tetapi sekarang kamu saya ajak untuk bertemu dengan Tuhan Allah sendiri. Tanyakanlah kepada Dia. Saya ajak mereka, kamu setiap hari berdoa dalam doa pribadimu. Ya, dalam doa pribadimu yang paling pribadi, bertemulah engkau dengan Tuhan. Bawalah keputusanmu ini. Pertama, keputusanmu untuk menikah. Yang kedua, keputusanmu menikah dengan Dia. Bahwa persoalan dilancarkan atau tidak, percaya saja. Kalau itu kehendak Tuhan, pasti semuanya akan lancar. Jangan dibalik, bahwa lancar kemudian itu kehendak Tuhan. Tidak seperti itu pemahamannya. Pemahamannya adalah percaya saja, kalau ini kehendak Tuhan, pasti semuanya akan dilancarkan. Tanyalah. Setelah bertanya, cobalah untuk bersyukur. Pernah kamu bersyukur atas keputusanmu menikah? Ya. Pernah kamu bersyukur atas Dia? Tuhan, aku bersyukur atas Dia, pasanganku. Nggak usah disertai alasan banyak hal, nggak usah. Pokoknya apapun Dia disyukuri. Ya. Kalau engkau bisa mensyukuri dengan ketulusan hatimu, dengan hati yang damai, percayalah, itu adalah kehendak Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau engkau mensyukuri keputusanmu saja kok terasa di hati itu begitu berat. Mensyukuri pasanganmu saja kok hatimu itu terasa berat. Masih terbayang-bayang yang lain, masih terbayang macam-macam dan lain sebagainya. Kok masih terasa ada ganjalan yang luar biasa. Rasanya itu apa gitu kok masih ada yang... Saya hanya bisa ngomong hati-hati. Bisa jadi itu bukan kehendak Tuhan. Mungkin engkau masih perlu waktu. Memang tidak mudah. Cara yang sama pun juga ternyata untuk kemudian menjadi seorang imam pun juga seperti itu. Bapak Uskup itu sering bercerita kepada mereka yang sekarang yang mau ditabiskan, itu sering kali ditanya juga, ya Romo, semua hal sudah diketahui, sudah Romo nyatakan dan lain sebagainya, dengan keterbukaan dan lain sebagainya. Apakah menurut Romo sudah tidak ada halangan lain lagi Romo menjadi seorang Romo? Ya, karena seorang diakon itu biasanya sudah dipanggil Romo juga. Ya. Atau ada halangan yang saya tidak ketahui, tetapi Romo merasakan sendiri. Makanya menjadi tidak mudah untuk mendeteksi apa yang dikehendaki Tuhan ini. Tetapi itu tadi, ketika ini sudah ditemukan, percayalah, segala sesuatunya pasti akan menjadi baik. Ya, percayalah, segala sesuatunya akan menjadi baik. Ya. Ini senantiasa menjadi pembaruan dari hidup perkawinan,
bahwa hidup perkawinanku itu sungguh melulu bukan hanya keputusanku, keputusan manusiawi saja antara aku dan kamu, tetapi juga ini adalah keputusan Tuhan. Maka dalam arti ini, keputusanku untuk menikah, keputusanku untuk menikah dengan kamu adalah keputusan yang suci dan perlu sungguh aku hormati, aku tempatkan pada tempatnya. Tidak semena-mena saja kemudian aku lecehkan di sana sini. Maka tadi di awal kita diajak untuk bersyukur atas kesucian perkawinan yang sungguh kita hidupi dan sungguh menghidupi diri kita ini. Karena melaluinya rahmat Tuhan itu senantiasa dihadirkan dalam perjalanan hidup kita. Dan bagaimana menghidupi perkawinan itu? Yesus mengakhiri sabdanya itu dengan menghadirkan seorang anak, bukan seorang, menghadirkan anak-anak. Sambil berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Kerendahan hati seperti seorang anak yang mempercayai satu dengan yang lain, itu hendaknya menjadi sikap untuk menumbuh kembangkan kehendak yang suci yang telah ditanamkan Tuhan di dalam diri para suami istri. Tanpa ini, maka kehendak yang suci itu tadi bisa terselewengkan menjadi kehendaknya sendiri-sendiri. Ya, tanpa semangat menjadi anak kecil yang kemudian saling mempercayakan diri, saling mempercayai itu, maka kehendak yang suci ini akan bertumbuh. Maka keputusan itu pun juga tidak hanya sekedar kita jaga keutuhannya, tetapi juga menjaga diri kita, agar kita tetap suci, agar diri kita itu tetap utuh selamanya. Maka baik, di samping kita memahami arah dan tujuan perkawinan, kita pun juga disadarkan akan kesucian perkawinan yang sungguh menghidupi kita terus-menerus. Akan kesucian perkawinan yang juga sungguh menyucikan diri kita. Ya. Salah satu hal yang dipesankan oleh Bapak Paus dalam hidup perkawinan itu adalah mohon maaf, pengampunan, saling mengampuni. Jangan sampai perkawinan, keluarga itu hanya menjadi panggung sandiwara, tetapi biarkanlah perkawinan, keluarga itu menjadi tempat kita hidup dan menghidupi karena ada pengampunan di sana. Mari kita hidupi perkawinan kita yang sejak semula itu adalah suci, yang sejak semula itu adalah dikehendaki oleh Tuhan. Biarkanlah hidup kita boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati.